Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga salawat dan salamnya tetap tercurah kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Saya sendiri atas nama Nur Ilmi selaku moderator dan juga pemateri, beserta dengan kedua rekan saya, yaitu Saudari Nur Rahma dengan Saudara Muhammad Yusuf selaku pemateri, akan memaparkan materi tentang manajemen peserta didik. Baik, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, saya persilahkan kepada Saudari Nur Rahma untuk memaparkan materinya. Yang pertama, pengertian manajemen peserta didik. Pengertian dari manajemen adalah pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi, diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses. Nah, sedangkan pengertian dari peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sehingga pengertian dari manajemen peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik, baik dalam lembaga yang bersangkutan agar dapat mengetahui proses mengajar. Manajemen peserta didik memusatkan perhatian pada pengaturan pengawasan dan layanan siswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Manajemen peserta didik di suatu sekolah harus bermutu bagus, sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan dirinya sangatlah beragam. Dalam hal pemprioritasan, manajemen peserta didik berupaya mengisi kebutuhan akan pelayanan yang baik tersebut, mulai dari peserta didik tersebut mendaftar sekolah sehingga peserta didik tersebut menyelesaikan studi di sekolah tersebut. Adapun tujuan dan fungsi dari manajemen peserta didik. Yang pertama, tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di sekolah yang dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan, serta mampu menata proses kesiswaan mulai dari perekrutan pembelajaran sampai dengan lulus. Adapun fungsi dari manajemen peserta didik yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal, mungkin baik yang berkenaan dengan segi-segi individualisme, segi-segi sosial, aspirasi, serta segi kebutuhan, di mana manajemen peserta didik merujuk pada kegiatan peserta didik baik di luar maupun di dalam kelas. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Yusuf untuk melanjutkan pemaparan materi. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Saudari Nur Rahma. Nah, kemudian ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima. Besar jumlah peserta didik yang akan diterima harus memperhatikan beberapa hal, yaitu daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia. Dalam satu kelas, jumlah peserta didik berkisar 40 sampai 45 orang atau 23 sampai 30 orang. Kemudian yang kedua yaitu menyusun program kegiatan ke siswa. Penyusunan program kegiatan bagi siswa selama mengikuti pendidikan di sekolah harus didasarkan yaitu visi dan misi sekolah yang bersangkutan, minat dan bakat peserta didik, sarana dan prasarana yang Penyusunan program kegiatan bagi siswa selama mengikuti pendidikan di sekolah harus didasarkan yaitu visi dan misi sekolah yang bersangkutan, minat dan bakat peserta didik,
sarana dan prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, dan tenaga kependidikan yang tersedia. Ketiga yaitu rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di suatu lembaga pendidikan pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, seleksi peserta didik. Kegiatan pemilihan calon peserta didik yang digunakan untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di sekolah. Dalam seleksi peserta didik itu ada berbagai macam cara, misalnya dengan melalui tes atau ujian dan melalui penelusuran bakat kemampuan serta berdasarkan nilai ujian akhir nasional. Ini ditentukan oleh hasil analitik peserta didik. Yang kelima adalah orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik dilakukan setelah peserta didik dinyatakan diterima di suatu sekolah. Kemudian diadakan orientasi atau MOS yang bertujuan untuk mengenalkan kondisi dan situasi sekolah kepada peserta didik baru, agar peserta didik baru itu merasa terbiasa. Selain itu, dengan adanya orientasi peserta didik dapat mengerti dan mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolah, serta dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, dan peserta didik siap menghadapi lingkungan yang baru baik secara fisik, mental, dan emosional, sehingga ia merasa betah dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Kemudian yang keenam yaitu pembagian kelas. Membagi tiap-tiap peserta didik yang sudah diterima dan melalui masa orientasi ke kelas-kelas yang tersedia. Nah, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya yaitu Saudari Nur Ilmi. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudara Muhammad Yusuf. Poin yang ketujuh yaitu pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga anak mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bakal kehidupan masa yang akan datang. Biasanya di dalam sekolah, pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan seperti kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, di mana kegiatan kurikuler adalah semua kegiatan yang telah ditentukan dalam kurikulum, yang pelaksanaannya dilakukan pada jam-jam pembelajaran dan setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan kurikuler, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar ketentuan yang telah ada di kurikulum, di mana kegiatan ini biasanya terbentuk karena bakat dan minat peserta didik, dan setiap peserta didik tidak harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, contohnya OSIS, kesenian, dan lain-lain. Selanjutnya, poin yang ke-8 yaitu pencatatan dan pelaporan. Kegiatan pencatatan dan pelaporan dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah sampai mereka tamat di sekolah tersebut, di mana proses pencatatan segala sesuatu tentang peserta didik selama masa pembelajaran yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada orang tua atau wali. Adapun poin yang terakhir yaitu kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari sekolah bahwa telah diselesaikannya program pendidikan yang telah dilakukan oleh peserta didik, dan setelah peserta didik selesai mengikuti seluruh program pendidikan di suatu sekolah dan dinyatakan lulus, maka peserta didik tersebut diberikan surat keterangan lulus atau sertifikat lulus. Setelah lulus, maka secara formal hubungan antara peserta didik dan sekolah setelah selesai yang ada hanya hubungan antar sekolah dengan para alumni, dengan melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh alumni beberapa tahun sekali, sehingga pertemuan tersebut dinamakan dengan reuni. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai manajemen peserta didik. Apabila masih ada yang kurang jelas, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.